Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Hari ini dengan bertemakan olahraga, di belakang saya ada teman-teman yang bermain basket, ada juga yang bermain voli, dan saya barusan sedang bermain bulu tangkis. Nah, berbicara mengenai olahraga yang saya mainkan barusan, mungkin Bapak Ibu Saudara teringat sang legenda badminton. Nah, Bapak Ibu Saudara teringat siapa saja itu legenda badminton atau legenda bulu tangkis Indonesia? Ada Rudy Hartono, sang peraih All England terbanyak, entah 7 kali atau sampai 8 kali juara All England. Juga ada Lim Swee King yang memperkenalkan jump smash andalannya. Dan juga ada ganda putra Reksi Maineki, Ricky Subagio. Juga ada peraih Olimpiade pasangan tahun 92 di Barcelona. Ada Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Dan juga peraih Olimpiade 2004, Olimpiade peraih emas, yaitu adalah Taufik Hidayat. Tapi ada banyak legenda bulu tangkis Indonesia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang banyak legenda bulu tangkis kita di Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka bisa menjadi atlet dan akhirnya menjadi seorang legenda bulu tangkis? Banyak atlet olahraga bulu tangkis tetapi belum tentu menjadi sang legenda. Untuk menjadi seorang atlet dalam suatu bidang olahraga, tidak hanya bulu tangkis saja, di olahraga lainnya harus memiliki tekad, semangat, kemauan, dan perjuangan pantang menyerah. Juga tidak boleh setengah-setengah dalam melakukan olahraga yang ditekuni. Saya kasih contoh atlet bulu tangkis peraih emas Olimpiade tahun 2004, yaitu Taufik Hidayat. Semasa kecil, beliau dalam hal latihan penuh perjuangan. Saat itu dimulai umur 7-8 tahun, beliau masih sekolah, beliau mengorbankan masa kanak-kanaknya yang biasanya bermain dengan teman sebaya digunakan untuk latihan. Jadi setelah sekolah, habis itu malamnya latihan bulu tangkis. Nah, hasil dari latihan dan ketekunan yang Taufik Hidayat lakukan ini, banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi sewaktu masa kecil, membuahkan hasil menjadi seorang legenda bulu tangkis Indonesia. Dan Taufik Hidayat ini tidak setengah-setengah dalam menekuni olahraga ini, sehingga bisa mencapai puncak tertinggi, yaitu meraih emas Olimpiade. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang atlet harus memiliki 1. Tekad yang kuat, 2. Latihan keras dan rutin, 3. Banyak hal yang harus dikorbankan, 4. Perjuangan pantang menyerah, dan 5. Tidak setengah-setengah atau totalitas. Kita juga harus mencontoh tekad, pengorbanan, dan perjuangan dari Taufik Hidayat, sang legenda bulu tangkis. Begitu juga dalam hal kita mengikut Yesus, kita harus mencontoh kegigihan dari seorang Taufik Hidayat. Kita contoh tekadnya, kita contoh latihannya yang keras dan rutin, kita contoh bahwa banyak pengorbanan dan juga tidak setengah-setengah. Dalam mengikut Yesus juga seperti itu, membutuhkan tekad yang kuat, pengorbanan, perjuangan pantang menyerah, dan tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, saya dulu termasuk setengah-setengah dalam mengikut Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupan, dalam hal pekerjaan saya, dalam hal segala kegiatan saya tidak meletakkan keakuan saya dan tidak melebatkan Yesus dalam setiap kehidupan saya. Di Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Hal ini membutuhkan perjuangan seperti seorang atlet yang sudah saya sebutkan barusan. Kenapa? Karena kalau kita mengikut Yesus, kita bisa menderita karena iman kita. Wow,
kita mengikuti Yesus, kita bisa menderita. Kenapa ya? Karena jika kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka itu pasti akan bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semakin kita hidup benar berdasarkan tuntunan Alkitab, maka kemungkinan besar kita akan mengalami tekanan dalam kehidupan. Misalnya, saya kasih contoh. Dalam hal pekerjaan, kita tidak mau ikut korupsi di lingkungan yang menghalalkan segala cara. Kemungkinan akan dimusuhi rekan-rekan kita yang sudah terbiasa di lingkungan tersebut. Tetapi, kita sudah mengikut Yesus. Meskipun menerima bermacam-macam tekanan dalam kehidupan, Tuhan Yesus berjanji. Janjinya ya dan amin. Memberikan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di dalam kita mengikuti Yesus, meskipun banyak tekanan dalam kehidupan karena tidak sejalan dengan sistem dunia, tetapi Tuhan Yesus berjanji memberikan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan pada akhirnya kita juga harus memiliki tekad seperti Paulus dan memiliki tujuan yang sama dengan dia. Tujuan apa itu? Di 2 Timotius 4 ayat 7. Tujuannya adalah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi setiap kita harus punya tujuan akhir ini di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang nyaman. Bahkan akan ada tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Apa itu? Di 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya akan memperoleh mahkota kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan setengah-setengah mengikuti Yesus. Letakkan keakuan kita dan biarkan Tuhan Yesus bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.